Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Oke, seperti biasa, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan termasuk dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad SAW di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di episode kemarin kita sudah membahas tentang sejarah, ya kan, sejarah bangsa Yahudi itu sendiri, dari mana mereka lahir, lalu menceritakan sebuah perjalanan bangsa Yahudi yang mereka tumbuh, terus dibantai, terdiaspora, lalu kembali lagi ke Kan'an, terdiaspora kembali. Yang memang ini merupakan sebuah sejarah yang sebetulnya itu memang sangat memilukan di mata manusia gitu. Dan di mata saya pribadi juga itu merupakan suatu hal yang sejarah yang kelam gitu. Namun di mana keadaan saat ini itu berbalik gitu, di mana bangsa Yahudi menjadi sebuah bangsa yang merebut tanah yang sejatinya memang telah merdeka gitu. Mengapa hal demikian? Karena tanah Kan'an di Palestina merupakan sebuah tanah yang memang berpenghuni sebelumnya gitu. Telah ada masyarakat yang mendiami tanah tersebut jauh sebelum bangsa Yahudi itu datang ke tanah Palestina gitu kan. Sedangkan saat ini tidak ada lagi tercantum dalam sebuah peta yang di tanah Kan'an itu sendiri tertulis nama Palestina gitu. Yang ada saat ini malah digantikan oleh nama Israel di salah satu negeri Syam tersebut gitu. Sahabat yang dirahmati Allah, jadi di video kali ini saya masih menceritakan tentang sejarah sih ya, tapi mungkin ini lebih ke sejarah yang lebih baru gitu dibanding dengan video yang sebelumnya, yaitu dari bangsa Yahudi yang berhubungan dengan Amerika Serikat hingga pada sebuah merdekanya negara Israel di tanah Kan'an itu pada tanggal 14 Mei 1948. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tapi sebelum itu saya sebenarnya ingin bertanya sih pada teman-teman sekalian gitu kan. Pertanyaannya jadi kayak gini. Apa sih yang ada di benak teman-teman ketika mendengar nama bangsa Yahudi, Zionisme, Amerika Serikat dan Israel? Pernah nggak sih teman-teman berpikir bahwa kayak ada dua gerakan atau ada dua tujuan berbeda yang ingin dicapai oleh bangsa Yahudi itu sendiri gitu? Kemudian apakah liberalisme kapitalisme dan sosialisme komunisme benar-benar sebuah ideologi yang berlawanan? Siapakah itu Adam Smith sebenarnya? Dan siapa Karl Marx sebenarnya? Wush. Hal itu hanya spekulatif saya pribadi aja sih. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Ya, kita tahu seperti dalam pembahasan sebelumnya diketahui bahwa memang bangsa Yahudi adalah bangsa yang pembangkang gitu kan. Tertulis banyak dan jelas yang menyebutkan, baik itu dalam Al-Quran itu sendiri maupun jejak-jejak sejarah yang menyebutkan hal demikian terhadap bangsa Yahudi. Namun ada hal yang menarik memang dari sini, yaitu pernah gak sih teman-teman melihat ada bagian masyarakat dari bangsa Yahudi itu sendiri yang istilahnya menentang apa yang dilakukan oleh tentara-tentara Zionisme terhadap masyarakat Palestina di tanah Kan'an gitu. Kok bisa mereka menentang apa yang dilakukan oleh saudara mereka terhadap tanah Palestina tersebut gitu? Bukannya hal tersebut adalah tujuan mereka bersama? Mereka menantang apa itu bukan tujuan dari mereka, lalu mencaplok tanah Palestina itu tujuan siapa gitu? Ke sahabat yang dirahmati Allah, teman-teman pernah dengar gak sih istilah Yahudi Semitik dan Yahudi non Semitik gitu kan? Bahwa dalam video sebelumnya kan saya pernah menjelaskan tentang 12 suku Yahudi gitu kan, yaitu suku Yahudi yang mempunyai garis keturunan dengan Nabi Yakub alaihissalam. Dan
itulah yang disebut dengan Yahudi Semitik gitu. Lalu saya menemukan ada satu suku lagi yang buat saya itu ketika saya membaca itu wow banget gitu. Bahwa saya menemukan dari buku yang saya kaji ada satu suku lagi gitu, dan saya kira apa yang saya baca itu kayaknya ini kurang apa istilahnya, opini yang kurang kuat deh. Artinya ada ungkapan tentang suku ke-13 ini kayaknya kurang kuat deh gitu kan. Maka dari itu saya coba buat cari informasi lagi tentang suku ke-13 ini, dan ternyata memang ada gitu. Salah satunya saya menemukan buku yang ditulis oleh Arthur Koestler, yang buku tersebut berjudul The 13th Tribe, The Khazar Empire and Its Heritage, yang berarti suku ke-13 kerajaan Khazar dan warisannya gitu. Wow banget kan. Oke, apa ya, sebelum ini saya tuh lagi suka banget gitu kan. Dari sini saya tuh mencari-cari Khazar itu siapa gitu. Khazar itu dari mana? Oke, mungkin saya pengen nulis ini di video yang terpisah. Sebenarnya bahannya udah ada sih, saya cari tahu bangsa Khazar itu awalnya itu dari mana. Ini pokoknya spoilernya kayak gini nih. Dan ini gila sih bener. Bahwa dari yang telah saya baca, tujuan dari The 13th Tribe itu adalah Novus Ordo Secularum, atau yang berarti sebuah gerakan pemerintahan baru atau satu dunia di bawah kendali Israel Raya. Kemudian dipercaya juga bahwa sebuah paham Zionisme yang teman-teman pernah dengar gitu, itu lahir dari The 13th Tribe ini gitu. Ya maka dari itulah saya di awal kan udah menyebutkan sebenarnya sosok Yahudi yang sebenarnya di balik kasus pencaplokan tanah Palestina itu siapa gitu. Apakah kita cuma sadar sih bahwa yang sedang mengalami penjajahan hanya Palestina saja gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ini saya menceritakan sejarahnya aja sih, sejarah tapi cuma sekilas aja ya tentang bangsa Khazar ini. Bahwa dari informasi yang saya dapat, The 13th Tribe ini atau bangsa Khazar ini kenapa disebut bangsa, karena mereka itu memang awalnya itu mempunyai wilayah gitu pada zaman dahulu, di mana letaknya yaitu sebuah daerah di sekitar Laut Hitam dan Laut Kaspia gitu, atau terletak di bagian Turki dan Rusia Selatan saat ini gitu. Wow, bangsa Khazar kan gila. Coba kalau misalnya teman-teman nggak sabar pengen nyari bangsa Khazar itu siapa, coba teman-teman cari sendiri di Google, itu banyak, atau dari referensi buku-buku juga banyak, buku-buku sejarah gitu kan. Pokoknya cluenya bangsa Khazar itu keturunan Nabi juga gitu. Oke, jadi gini, dikisahkan bahwa ketika itu bangsa Khazaria itu diapit oleh dua kekuatan besar gitu, yaitu kekuatan Islam dan kekuatan Kristen gitu. Tepatnya di sebelah kanan bangsa Khazar itu adalah kekuasaan bangsa Bizantium, sedangkan di sebelah kiri dari bangsa Khazar itu diapit oleh, kalau nggak salah itu kerajaan Abbasiyah gitu, kalau nggak salah sih. Kemudian saat itu Raja Joseph, orang raja yang memimpin bangsa Khazar gitu kan. Pada tahun 8 Masehi saat itu Bimbang nantinya akan memilih untuk masuk ke agama yang mana gitu, agama Islam atau agama Kristen gitu. Lalu ketika itu bangsa Khazar ingat kalau ada satu agama lagi selain dari agama Islam dan Kristen, yaitu agama Yahudi gitu. Nah dari situlah timbul inisiatif raja yang kemudian hingga pada akhirnya membuat raja dan seluruh rakyat itu memeluk agama Yahudi gitu. Ya dari situlah yaitu akhirnya mereka mengaku bahwa mereka juga adalah salah satu dari
bangsa Yahudi gitu. Dan dari sinilah lahir istilah suku ke-13 dari bangsa Yahudi, yang sejatinya itu tidak ada garis keturunan dengan yang mempertemukan darah mereka kepada Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian diketahui juga bahwa mereka itu sebenarnya itu berasal dari daerah Georgia yang berdarah Asia campuran Turki, Mongolia gitu. Oke, waktu itu Raja Joseph dari bangsa Khazar ini surat menyurat dengan seorang Yahudi Spardik. Yahudi Spardik itu yang saya baca itu seorang Yahudi yang berasal dari Afrika bagian utara gitu kalau nggak salah ya, yang bernama Hasdai bin Safrud, seorang menteri luar negeri pada masa Khalifah Abdurrahman III dari Andalusia, yang menyatakan bahwa bangsa Khazar ini adalah keturunan dari Togarma. Togarma itu siapa? Wow. Togarma itu adalah cucu Japet. Japet itu istilah dari bangsa Yahudi gitu. Sedangkan dari Islam itu bukan Japet tapi Yafet, yang merupakan anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Dan menurut kitab Perjanjian Lama ya, dituliskan bahwa paman Togarma itu adalah Magog. Pernah dengar istilah ini nggak teman-teman? Gog dan Magog. Atau teman-teman itu lebih familiar dengan istilah Ya'juj dan Ma'juj? Apakah mereka yang ada di balik dugaan saya di awal, di mana saya menyatakan ada dua tujuan gitu yang berbeda yang ingin dicapai mereka gitu. Karena sejatinya mereka ada dua, makanya tujuannya itu berbeda-beda gitu kan. Mereka adalah Yahudi Semitik dan Yahudi non-Semitik, atau biasa disebut dengan Yahudi Askenazi atau Yahudi palsu dari bangsa Khazar. Astagfirullahaladzim, wallahu a'lam bishawab. Kemudian singkat cerita, pada tahun 1016 Masehi, bangsa Khazar itu diserang oleh Bizantium gitu. Terseraklah mereka terdiaspora ke berbagai penjuru dunia seperti Eropa Timur dan Amerika. Oke sahabat yang dirahmati Allah, kemudian bergabunglah dua kekuatan ini untuk melakukan sebuah proyek besar yang dilabeli dengan nama Zionis, yang merujuk pada suatu bukit di wilayah Yerusalem atau Bukit Zion yang dipercaya sebagai dataran tinggi di mana Yerusalem itu berada gitu. Oke, ketika saya baca ini ya, ada satu hal yang rancu dalam hal ini menurut saya pribadi. Oke, yang pertama bahwa dalam video awal kan pernah menceritakan ketika tanah Palestina itu dikuasai oleh Persia, bangsa Yahudi itu kan diizinkan kembali ke tanah Palestina gitu. Namun hanya sebagian orang yang kembali ke tanah Palestina tersebut karena bangsa-bangsa Yahudi di tanah perantauan itu telah mengalami hidup yang lebih baik gitu kan. Nah, karena itulah kemudian peristiwa tersebut itu disebut dengan kembalinya masyarakat awam ke tanah Palestina, bukan kembalinya negara Yahudi gitu kan. Dan kemudian kasus yang kedua nih, ketika ada peristiwa pencaplokan tanah Palestina gitu oleh tentara-tentara Zionisme, tidak sedikit masyarakat Yahudi di tanah perantauan seperti Amerika Serikat itu menentang apa yang dilakukan oleh tentara-tentara Zionisme terhadap masyarakat Palestina gitu. Kemudian dihubungkan dengan kasus ketiga, yaitu berdirinya negara Israel di dalam negara Palestina, yang semakin lama negara Palestina itu kehilangan eksistensi, kehilangan tanahnya gitu, kehilangan tanah airnya yang dicaplok oleh negara Israel gitu. Itulah mengapa saya bilang di awal bahwa seperti ada dua tujuan yang berbeda gitu. Itulah sebabnya ada pertentangan di dalam tubuh Yahudi itu sendiri gitu. Karena apabila hanya ada satu tujuan, semua itu akan setuju dengan apa yang tentara-tentara Zionisme itu lakukan terhadap masyarakat Palestina tersebut gitu. Wallahu a'lam bishawab.